pemilu 2019 yang berlangsung beberapa tahun yang lalu. Persaingan antar partai politik, terutama partai-partai politik terkemuka, dan calon presiden sudah terasa sejak hari-hari sebelumnya. Berbagai cara dilakukan untuk menonjolkan kualitas masing-masing kontestan. Tak jarang itu dilakukan lewat perilaku saling menjatuhkan dan menjelek-jelekan lawan politik. Media sosial menjadi palagan efektif untuk melontarkan kampanye dan sumpah serapah politik. Kompetisi antara kubu tagar 2019 ganti presiden dengan tagar 2019 tetap Jokowi pun terselenggara dalam situasi yang banal dan nyaris tanpa akal sehat. Sebelum melanjutkan nonton video ini, bagi yang suka dengan video-video kami, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang tidak suka, abaikan saja. Kami di sini tidak ada niat untuk menyudutkan orang-orang yang terlibat. Kami di sini tidak mengurangi atau menambah isi sumber untuk menjaga otentisitas sumber. Kami di sini hanya mengulang sejarah-sejarah yang sudah ada. Situasi yang nyaris sama pernah terjadi menjelang berlangsungnya pemilu 1955. Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, dan PKI, Partai Komunis Indonesia, adalah dua partai politik yang kerap terlibat adu tegang. Tidak hanya lewat poster, para juru kampanye kedua partai politik itu tak jarang menghamburkan provokasi yang kadang menimbulkan adu fisik antar masing-masing massa pendukung. Isu anti agama. Bagi Masyumi, isu paling efektif untuk menghajar PKI adalah soal isu keateisan partai berlambang palu arit tersebut. Dalam surat kabar abadi 30 Maret 1954, tokoh Masyumi Yusuf Wibisono menyatakan adalah suatu kemustahilan bagi pihak-pihak yang akan menyatukan kalangan agama dengan kalangan komunis. Terlebih kaum komunis tidak mengenal Tuhan dan agama. Itu pula yang diyakini para pemimpin Masyumi yang melihat niat jelek PKI kala mengusulkan mengganti sila ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila dengan prinsip kebebasan beragama. Suatu langkah pertama menuju peresmian kebebasan propaganda anti agama. Demikian menurut pernyataan sikap yang dikeluarkan BKOI, Badan Koordinasi Organisasi Islam, dalam abadi 18 Januari 1955. Isu yang menempatkan PKI sebagai lawan kaum beragama disantap habis oleh masyarakat kebanyakan, terutama di daerah-daerah. Di Cianjur, Atika masih ingat saat remaja dirinya berkawan akrab dengan seorang putri dari tokoh PKI setempat. Namun, menjelang pemilu 1955 berlangsung, tiba-tiba orang tuanya yang merupakan pengikut Masyumi fanatik melarang Atika untuk berkawan lagi dengan karibnya itu. Alasannya, dia orang kafir yang membenci agama. Kenang perempuan kelahiran Cianjur 74 tahun lalu tersebut. Menghadapi serangan politik itu, tentu saja PKI tak tinggal diam. Remy Madinier dalam bukunya Partai Masyumi, Antara Godaan Demokrasi dan Islam Integral Masyarakat sebagai upaya untuk menampik isu tersebut. PKI berupaya keras menampilkan wajah yang lebih toleran terhadap agama. Dian Aidit mengeluarkan pernyataan bahwa Indonesia harus menjadi teman di mana semua agama dan meyakini politik Indonesia secara harmonis dan sama-sama berjuang bahu-membahu untuk menghancurkan imperialisme, ujar peneliti sejarah Masyumi dari Perancis itu. Aidit juga pernah menyiratkan bahwa Nabi Muhammad bukan hanya milik golongan tertentu dan PKI tidak anti agama.
pada 28 April 1954 saat sebagai sekretaris PKI, ia berpidato di depan kader PKI di Malang. Nabi Muhammad SAW bukanlah milik Masyumi sendiri. Imam Islamnya jauh lebih baik daripada Masyumi. Memilih Masyumi sama dengan mendoakan agar seluruh dunia masuk neraka. Masuk Masyumi itu haram, dan masuk PKI itu halal, ujarnya. Menurut Remi, kata-kata Aidit sontak mendapat respon keras dari para aktivis Masyumi setempat yang berlangsung mengepung podium tempat Aidit berpidato. Setelah dipaksa oleh Hasan Aidit, ketua Masyumi cabang Surabaya, untuk menarik perkataannya, Aidit pun berujar ke khalayak yang mengepungnya. Apabila di antara saudara-saudara ada yang tersinggung oleh ucapan-ucapan saya, maka saya minta maaf. Saya hanya ingin mengatakan bahwa PKI tidak anti agama. Tuduhan pro Amerika Serikat. Menjelang pemilu 1955, bertiup kencang isu yang menuduh Masyumi bermain mata dengan Amerika Serikat. Kendati ditolak mentah-mentah oleh kalangan pimpinan Masyumi, hubungan antara Masyumi dan Amerika Serikat memang pernah terjalin. Setidaknya itu diakui oleh mantan agen intelijen CIA. Perhitungan kami atas situasi di Indonesia menjelang pemilu 1955 adalah bahwa Masyumi merupakan kekuatan tanding yang dibutuhkan Indonesia untuk menghentikan kecenderungan Soekarno dan para pendukung politiknya bergerak ke arah kiri menuju suatu pemerintahan otoriter yang didukung oleh PKI, tulis Yusef. Sebagai tindak lanjut dari dukungan itu, CIA menggelontorkan dana sebesar $1 juta ke Masyumi. Demikian menurut tim Weiner dalam membongkar kegagalan CIA. Isu yang bertiup kencang itu tentu saja menjadi amunisi yang handal bagi PKI untuk menghajar Masyumi sebagai partai politik yang didukung oleh kaum imperialis. Tak jarang tuduhan itu dilontarkan di depan khalayak dan memanaskan kuping para pendukung partai berlambang bulan sabit tersebut. Para pimpinan Masyumi sangat sadar bahwa isu yang ditiupkan PKI itu cukup mengganggu. Dalam sebuah pertemuan Masyumi di Jember pada 21 Juli 1954, Ketua Pengurus Masyumi Cabang Sukabumi, Mukhtar Hasali bertanya kepada hadirin, apakah di sini ada yang memiliki potret Presiden Amerika Serikat saat itu? Pertanyaan itu dijawab secara serempak oleh sekitar 10.000 massa Masyumi dengan kata tidak. Sang politisi Masyumi itu lantas menyimpulkan bahwa itulah bukti bahwa Masyumi bukan agen Amerika Serikat, seperti yang dituduhkan oleh orang-orang komunis. Secara sinis, Mukhtar malah menyebut bahwa justru PKI merupakan agen-agen Uni Soviet dan Tiongkok, karena mereka kerap memajang foto para pimpinan komunis seperti Malenkov, Mao Zedong, dan lain-lain. Itulah tadi ulasan singkat kami tentang saling hajar PKI dan Masyumi. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon diluruskan dan mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.